Terjawab sudah ya, mengapa tiba-tiba tahun lalu Ruben Onsu menceraikan Sarwenda tanpa alasan yang jelas? Dari banyak artis yang tiba-tiba mualaf, Ruben Onsu adalah yang paling disorot. Mengapa demikian? Padahal ada juga dokter yang berubah agama tapi netizen gak terlalu bagaimana terhadap dia. Pada waktu terjadi perceraian antara Ruben dan Sarwenda, ini masyarakat mulai berspekulasi, oh mungkin Ruben bercerai karena sakit, oh mungkin karena bla bla bla. Bahkan ada fitnah keji terhadap Sarwenda dan anak sambungnya. Sosok Ruben dan Sarwenda ini dianggap sebagai ikon keluarga artis yang harmonis. Sosok Ruben sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik. Jadi kenapa Ruben yang paling disorot? Karena ekspektasi masyarakat terhadap Ruben tuh sangat tinggi. Jadi siapa? Bertrand. Dia bisa mikir segala hal. Jadi gue gak mau kalau gue bilang gue gak oke. Jadi ketika gue lagi gak oke, gue pasti selalu menghindar. Kalau mereka lagi di atas, gue pasti di bawah. Mereka lagi di sini. Jadi ketemu cuma di pada saat mereka mau tidur kan bisa kamar semua. Jadi udah, good night, bye. Ben, aku kan gimana caranya lu bisa sayang sama anak yang bukan anak lu sih? Sorry ya, It's okay. ini pertanyaan. Gak apa-apa karena ya enak yang ngobrol begini kan lo nggak pakai edit ya. Jadinya gue bisa. Ketika gue mengangkat Bertrand itu gue bawa dalam doa. Ya, dan nggak mudah loh. Karena pada saat itu istri gue baru melahirkan anak dan gue tiba-tiba mengadopsi anak, tapi sah secara negara. Kenapa gue bilang sah secara negara? Karena gue bukan mengangkat anak, tapi statusnya adalah hak asuh. Dimana nanti di usia dia 17, ketika dia mau pilih stay dengan gue, ya gue harus sidang lagi. Jadi ya udah, memang hidup tuh nggak boleh, buat aku hidup tuh nggak boleh dipaksa ya. Jadi memang harus dengan sendirinya aja. Aku alhamdulillah selama 43 tahun nih, aku baru puasa tahun ini, baru puasa full tahun ini. Boleh percaya boleh enggak, selama 43 tahun aku baru sholat 5 waktu selama sebulan puasa ini. Berarti kan sebenarnya aku nggak ada bedanya sama Ruben, karena kita sama-sama belajar, iya kan? Jadi buat aku, makanya aku tuh nggak suka kayak proses keimanan, keislaman itu menjadi konsumsi publik gitu. Karena dan aku tuh nggak pernah yang namanya sholat Jumat gitu. Di kartu yang pertama secara kecocokan saya lihat di sini ada kartu Four of Wands. Gambaran saya ini mereka cocok, dari kartu saya mereka cocok ya, keseimbangannya bagus ya. Intinya secara sikap dan sifat mereka ini bisa saling melengkapi menurut dari terawangan saya. Karena yang saya lihat di kartu yang berikutnya di sini ada kartu Seven of Cups, yang artinya adalah simbol suatu bahwa kalau gambaran saya ini sangat memperhatikan sekali ya, memperhatikan sekali pasangannya ya, dia seperti itu. Nah ya, terlepas mereka udah jadian ataukah belum, tapi gambaran saya tipe orang yang sangat perhatian sekali. Apalagi kalau sama si Bahaju, saya rasa ini Siva akan ya menjadi ratu banget sih kalau saya lihat ya. Dan gambaran saya ini tipe karakter orang yang memang tegas dan tidak bertele-tele ya menurut gambaran saya ya. Jadi dia tuh kalau udah A ya A, kalau udah B ya B gitu. Jadi ketegasannya ini mungkin membuat jadi kayak apa namanya ya, ada rasa ketertarikan lah ya, wanita seperti itu ya. Anggap aja kayak kalian tuh deket sama cowok, tapi kalau cowoknya tegas, berwibawa, berkarisma, perhatian lagi, nah gimana? Pasti kalian bakal kelepek-kelepek juga tentunya kan. Nah ini dari gambaran saya begitu ya. Secara perasaan atau secara apa namanya, karakter ya, kalau saya lihat perhatian banget. Yang saya lihat seperti itu, bisa menjadi yang terbaik ya. Yang kita doakan aja semoga yang terbaik buat mereka, sukses selalu juga. Dan buat kalian sekali lagi yang pengen konsultasi dan diramal langsung ke saya tentang jodoh kalian, keuangan, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen atau ke WA, nomor saya ada di bio ya. Men, kenapa akhir-akhir ini banyak artis yang mualaf, men? Pertanyaan lu. Kenapa banyak artis mualaf? Orangnya jangan lupa beli kue sosnya 30.000 segini. Udah halal, udah berapa melakukan. Nah, kalian artis mualaf salah nggak? Apakah untuk mencari follower, mencari rating? Sebenarnya apapun agama dia gak bakal ngaruh dengan kehidupan lo. Jadi lo ngapain peduli tuh artis mualaf, tuh artis agamanya apa, nggak efek juga. Cuma kalau dia mualaf, lo tambah kaya. Kalau dia agamanya beda sama lo tambah kaya. Hidup lo lebih bahagia.
lu bakal situ-situ aja. Kerjaannya cuma ngomongin orang. Aman. Pokoknya terserah dia mau agama apa ya kan, mau mualaf terserah dia. Bukan urusan lu. Emang dia yang ngasih lo makan? Kagak juga. Emang dia bapak lo? Emang dia bos lo? Kagak juga kan? Nggak usah peduli, belajar nggak peduli. Oke men, beli nih kue susnya. Iya, TDC PDKT sama Koh Ruben. Ya nggak mungkin lah TDC PDKT sama Koh Ruben. Nggak mungkin, kan kalian tahu aslinya Koh Ruben itu gimana. Sama aja itu seru-seruan waktu TDC dekat sama Tenasar itu canda-candaan, main-mainan gitu, lucu-lucuan aja. Nggak apa-apa sih, itu sama aja nanti kalau kalian lihat gue dekat sama ini, gue dekat sama ini, gue dekat sama itu. Kalau misalnya seru-seruan juga sah. Terus kalau serius juga sah gitu kan, nggak merugikan kalian raya-raya jelita di kampung Nanjori Mato guys. Di industri ini penting adanya sensasi, tidak hanya harus selalu karya, karena kalau karya-karya terus nanti orang bosen gitu kan. Lagi pula kan raya-raya jelita kita ini memang karena hidupnya udah melurut, berat, pusing dengan kerjaannya, mereka butuh yang hiburan. Kalau karya yang serius-serius monoton di atas panggung cuma nyanyi kayak patung diam aja, orang bosen gitu ya kan. Orang maunya yang biar kan kalau di Konoha ini seleranya suaranya pas-pasan, penting dia menggelinjang goyang di atas panggung pun katanya bagus dan bakal ditonton orang daripada suaranya lumayan bagus tapi nyanyinya pakai kayak patung diam, orang bosan ngantuk guys gitu. Nah jadi kalau misalnya di Konoha ini memang harus ada sensasi karena gini ya, ke Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ya, Google, media pun udah mengakui, bahkan Donald Trump pun udah mengesahkan memberikan sertifikat bahwa Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi pernah membintangi proyek karya 10 judul peran utama, 10 judul gue peran utama tuh, 50 judul tuh peran pendukung. Nah, tapi 75% raya jelita ini banyak yang mengaku kenal Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi dari media sosial. Nggak apa-apa, bangga itu, karena hanya 1.000 orang yang bisa terkenal di TikTok ini dari 300 juta penduduk. Nah, peluangnya itu kecil. Jadi kalau 1.000 orang ini sudah bisa termasuk yang 1.000 orang ini, berarti dia itu hebat banget, jago banget gitu. Karena memang faktanya untuk terkenal dan FYP setiap hari seperti Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini di media sosial itu susah banget gitu. Jadi nggak apa-apa, Raja Bangsawan pernah melewati syuting di lokasi. Sekarang memang sekarang itu karena TikTok itu adalah penonton tertinggi untuk Indonesia dan dunia, karena penonton TikTok itu 124 juta orang untuk Indonesia saja. Jadi kita harus berbangga hati bahwa gue termasuk 1.000 orang yang bisa sukses di TikTok, yang sudah mendapatkan duit miliaran gara-gara kalian bantuin FYP, komen dan like ya. 4,6 juta yang nge-like Raja Bangsawan, ya Allah, Raja Bangsawan terkejut-kejut dari 300 juta penduduk. Tuh, 300 juta view penonton Raja Bangsawan di Insight tuh. Udah pernah Raja kasih tahu kan ke kalian faktanya. Tuh, gara-gara TikTok juga Raja Bangsawan jadi buruan infotainment setiap bulan. Untuk TV, bahkan setiap minggu untuk media YouTube. Udah 3 tahun ini loh Raja Bangsawan itu, hebat ya. Jadi nggak apa-apa Koh Ruben itu kalau buat main-mainan PDKT sama TDC, dan nggak apa-apa juga seseorang itu terkenal dari media sosial, itu hebat. Karena hanya 1.000 orang yang bisa sukses terkenal di TikTok ini dari 300 juta penduduk, susah. Dan lebih susah terkenal di TikTok daripada di TV guys. Kalau TV dulu ada sekitar 1.000 sampai 5.000 orang bisa terkenal. Kalau TikTok ini baru 1.000 orang datanya yang bisa terkenal dan FYP setiap hari. Tapi kan zaman sekarang orang udah gak nonton TV. Aduh, PH kan udah ngomong sama gue, per acara itu tidak sampai 10 juta penonton per acara lo ya. Nah, tapi kemarin gue lihat media lokal udah mengeluarkan statement itu, tidak sampai 10 juta yang nonton per acara itu. Makanya honor pemain
dan rating dan penonton itu drop abis gitu loh. Karena sekarang itu orang-orang itu ke TikTok loh.